Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat setia podcast Radio Suara Edukasi Banua. Persembahan Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan BDIKP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Kembali kita berjumpa di kesempatan kali ini dan kita akan berbincang terkait berbagai macam kegiatan dan juga hal-hal yang menarik terkait dengan dunia pendidikan. Bersama pemangku kebijakan, tokoh-tokoh pendidikan juga tenaga guru, pendidik, tenaga kependidikan inspiratif untuk berbagi informasi dengan kita di podcast Radio Suara Edukasi Banua. Nah, sahabat BTIKP, berbicara tentang dunia pendidikan, dunia persekolahan, satuan pendidikan tidak lepas dari yang namanya pelepasan siswa atau perpisahan. Nah, perpisahan ini menjadi sorotan beberapa waktu belakangan dan ini menarik untuk diperbincangkan bersama dua, saya sebut punggawa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Kita akan mendiskusikan terkait dengan bagaimana mewujudkan perpisahan sekolah yang sederhana, edukatif, dan bermakna. Bersama narasumber Ibu Firna Arsika Mekdep, Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, dan Bapak Insinyur Dedi Hidayat STMT. Beliau adalah Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan yang kita undang untuk berhadir di kesempatan kali ini. Kita langsung sapa beliau berdua. Assalamualaikum, selamat siang Bu Firna. Waalaikumsalam. Kabar baik Bu ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih hadir di sela kesibukannya nih Bu ya. Dan juga kita bersama Pak Dedi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Terima kasih juga hadir di podcast kali ini. Dan tadi di awal saya sampaikan kita nanti berbincang tentang pelepasan siswa atau perpisahan sekolah yang sepertinya di beberapa tahun belakangan ini menjadi sorotan. Tapi berbicara tentang perpisahan, Anda tidak mungkin kenangan dulu waktu perpisahan seperti apa? Atau SMA? Waktu taman kanak-kanak? Kalau dulu masih belum ada pakai toga-togaan ya. Iya. Kalau sekarang mungkin udah banyak tuh dari level PAUD, TK, SD, SMP sampai SMA, SMK ada pakai toga. Kalau dulu kita nggak ada. Kalau Pak Dede mungkin pakai toganya waktu TP Al-Quran Pak ya? Kayaknya Wisuda. mungkin perubahan zaman ya. Iya. Perubahan zaman sekarang ini mulai dari tingkat kecil seolah pelepasan itu sesuatu yang sakral ya. Padahal ya tidak sesimpel, tidak sedahsyat itu sebenarnya. Iya, jadi sekarang ini sudah pakai toga dan sebagainya. Tapi apa dulu rombongan ke studio foto ada nggak? Sekarang kan kalau perpisahan itu setelahnya Nggak ada dulu, jadi kita coba ada ya. Betul kami satu angkatan. oh angkatan. Milenial. Artinya sahabat bukan mendebak-debak kok. Umur beliau kayak segini gitu enggak ya? Ketahuan umurnya segitu bukan ya? Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau zaman kita ya mungkin agak berbeda dengan Indonesia. Mungkin ya kita harus mengapresiasi lah. Mungkin anak sekarang butuh sesuatu yang penuh tekanan lah. Tapi kalau menurut kami ya, mungkin pada zaman kita ya, zaman kita dulu ya pelepasan itu ya bagaimana kita guru waktu mengajar kita selama 3 tahun. Memang kenangan yang paling tinggi sebenarnya di SMA ya. Betul. Karena di SMP kita memang tidak ada terlalu pelepasan itu nggak. Oh gitu. Banget. Tapi kalau misalkan di SMA memang terasa ketika bagaimana kita menghargai guru kan selama 3 tahun beliau, bagaimana penakalan kita. Memori abu-abu. Atau mungkin karena ada yang ditinggalkan waktu SMA. Ya pinjol sekolahnya kita. Ya. Bukan seseorang ya. Iya. Tapi terkait dengan perpisahan di tahun pelajaran ini 2025-2026, ada tidak arahan yang mungkin diterbitkan atau mungkin menjadi perhatian penting dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan perpisahan ataupun pelepasan? Mungkin dari Bu Firna. Oke. Kalau dari surat edaran kita sudah ada menyiapkan edaran nomor 6 tahun 2026 yang mana concern utama kita adalah bahwa perpisahan itu adalah bukan sesuatu hal yang wajib dilaksanakan. Ya kan, kalaupun itu bisa dilaksanakan tapi tetap harus dalam posisi sesederhana mungkin, meningkatkan edukasi, kemudian meningkatkan karakter siswa kita. Itu sih 2 poin yang mungkin bisa ulun sebutkan, dan yang utamanya adalah bagaimana perpisahan itu bisa dilaksanakan di dalam lingkungan sekolah. Iya kan, kalau misalnya di lingkungan sekolah otomatis efisiensi terhadap pembebanan biaya terhadap orang tua murid yang mungkin secara finansial masih belum bisa
dinyatakan relatif sama mampu, maka ini akan memudahkan karena yang kita harapkan adalah keberlanjutan mereka, bukan sekedar hanya sebatas hingar kah bahasa Banjarnya ya, bahwa ini loh aku udah punya kegiatan perpisahan yang sedemikian rupa, tapi sehabis itu mau ngapain? Kehidupan masih berlanjut setelah SMA, setelah SMK, lulusan kita harus siap-siap untuk studi lanjutan, kemudian untuk bisa bekerja. Ini concern utama kita yang perlu kita ingatkan kembali kepada Satuan Pendidikan di Kalimantan Selatan. Ya, untuk SMA sama Pak Dedi ya, artinya ini menyeluruh surat edaran nomor 6 2006 ini untuk SMA dan SMK sekolah luar biasa juga di Diksus ya, juga sama poinnya tadi. Sama poin. Karena ini kan terkait dengan kewenangan kita di provinsi, kita ada SMA, SMK dan juga SPB. Jadi memang arahannya lebih ke arah di mana kewenangan provinsi. Jadi seperti dikatakan oleh Firna, kenapa sih keluar seperti edaran ini? Mungkin ya permasalahan UAS dan sebagainya yang semakin hari semakin menjadi sorotan. Iya. Sorotan. Dan dia mungkin ada poin titik tertentu terkait dengan kenapa sih harus sederhana dan kita efektif mengimplementasi. Karena ketika kalau kita lihat ada sumbangan dan sebagainya, ini yang kita harapkan tidak terlalu membebankan kepada orang tua. Mungkin 1-2 orang tua oke setuju, tapi mungkin ada juga 1-2 yang memang tidak setuju. Nah ini harapan kami, kita pilih saja lah bagaimana perpisahan itu punya momen yang berkesan tapi benar-benar edukatif. Saya rasa mungkin kalau kita pernah lihat film Catatan Akhir Sekolah mungkin itu kan sesuatu sederhana ya, kadang kita membuat memori selama 3 tahun, kesan-kesan dari siswa dan sebagainya. Itu kan kerasa gitu. Jadi kerasa ketika kita meninggalkan, bukan hanya meninggalkan sekolah, tapi teman-teman kita di samping, duduk di sebelah dan sebagainya. Itu yang ingin kita coba kita bangun. Mungkin kalau sekarang ini kan kayak wisuda ya. Mungkin kayak wisuda, satu orang satu dipanggil dan sebagainya. Memang ada kebanggaan orang tua untuk melihat seperti itu. Tapi kita coba melihat bahwa dengan seefektif dan seefisien mungkin sebenarnya perpisahan itu bisa punya makna juga. Nah, makanya kan ada 2 poin utama. Sesuatu yang tidak wajib sebenarnya perpisahan. Tapi kalau misalkan mau dilaksanakan monggo. Kita mengharapkan sekolah, orang tua juga memahami bagaimana kondisi pelaksanaannya, kita jangan terlalu mewah, jangan terlalu wah dan sebagainya. Sehingga efektif dan efisien itu punya rasa. Jadi sesuatu yang tidak punya rasa susah ya Bu ya. Nah ini coba kita kembalikan dalam artian bukan sesuatu yang sakral tetapi punya momen. Momen ini yang harus kita punya kesankan. Kemarin waktu kita Zoom ya dengan beberapa sekolah, kita harapkan kenapa sih harus di sekolah? Karena kita berpisah dengan sekolah itu. Jadi ketika mungkin 5 tahun, 6 tahun ketika kita balik sekolah, ternyata kesan memori itu bukan kesan pada waktu perpisahan, tapi kesan ketika misalkan selama 3 tahun dan sebagainya kita di sekolah tersebut. Nah ini yang harus coba kita bangkitkan lagi. Tapi respon sekolah seperti apa Pak? Untuk respon sebenarnya ada yang, ini karena masalah kebiasaan. Masalah kebiasaan memang ada yang sudah terbiasa kita mungkin dengan kuota yang lebih besar ya. Kadang kan melibatkan orang tua, kemudian juga murid kelas 10 dan 11. Sehingga memang perlu ruangan besar. Tapi ya kita pahamkan para kepala sekolah. Karena ini ibaratnya CEO-nya sekolah lah, kepala sekolah ini bagaimana memahamkan di sekolah baik itu murid, siswa maupun juga guru-gurunya. Yuk kita sama-sama, apalagi melihat dengan kondisi saat ini ya. Di tengah kondisi ekonomi juga kan tidak semua orang tua merasakan ekonomi yang baik ya. Jadi kami rasa baiknya kita juga di sekolah empatilah dengan kondisi yang saat ini dengan melakukan perpisahan yang cukup sederhana, edukatif dan juga mungkin kreatif ya. Nah, dalam artian bisa lah mengkreatifkan diri sendiri itu. Ya Bu Firna ya. Ya Bu Firna, ini menarik apa yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi, bagaimana kemudian bagaimana di Sdikbud mengarahkan ke sekolah untuk bisa membangun kesadaran kolektif dari sekolah. Ekosistem sekolah, warga sekolah itu agar bisa kita lakukan saat ini loh. Kita melaksanakan perpisahan yang edukatif, yang bermakna, yang kreatif. Nah, ada tidak mungkin gambaran kepada sekolah-sekolah hal-hal yang bisa dilakukan dan
Kalau tadi juga disebutkan ini tidak membebani. Nah, membebani ini seperti apa? Contohnya secara konkret, jadi mungkin ada beberapa satuan pendidikan kita yang mungkin mengundang band ternama atau band terkenal misal. Nah, di satuan pendidikan pasti ada teman-teman peserta didik kita yang punya band juga dong. Kenapa itu tidak diangkat kemudian dihadirkan di dalam kegiatan perpisahan, yang artinya efisiensi pembiayaan yang harusnya muncul di awal itu bisa ditekan dengan menghadirkan kreativitas dari siswa-siswa kita. Kemudian salah satunya lagi dengan cara sendera tari ataupun teater-teater yang bisa diarahkan dari kelas 10 atau kelas 11 sebagai hadiah perpisahan dari juniornya, mungkin itu 2 poin. Jadi bagaimana memberdayakan teman-teman peserta didik kita di kelas 10, kelas 11 untuk bisa menghadirkan pelaksanaan yang dalam tanda kutip sederhana, tapi syarat atas dengan kreativitas dan pemberdayaan karakter teman-teman kita untuk peserta didik. Mungkin ulun salah nyebut ya, kalau teman-teman itu terasa masih muda gitu ya. Sengaja. Karena merasa masih muda, jadi merasa itu sebagai rekan-rekan yang kita layani, bagaimana bentuk perpisahan tadi bisa sekreatif mungkin mengangkat teman-teman peserta didik. Tapi bukan artian ketika pesta perpisahan itu dan artis yang ternama kenal gitu ya, itu bagian dari harga diri. Tidak seperti itu sebenarnya. Tapi bagaimana membangun kebermaknaan dari tadi ketika ada datang sekolah, itu yang harus kita kenal ini. Benar. Sekolah suka duka, begitu kisah kasih sekolah. Pak Dedi, nah jika ada nih orang tua, kan di surat edaran kalau tidak salah, kalau ingin melakukan kegiatan bisa berizin atau melapor ke Disdikbud provinsi. Sebenarnya kalau kita bicara kenapa keluar poin 3 ya, itu ada asbabun nuzulnya tuh. Ada keluar. Dulu sebenarnya waktu kita rapat ya Bu Firnaya, itu memang kita cuma sampai 2 poin tersebut. Tapi setelah kita coba melakukan beberapa identifikasi ya di beberapa sekolah, ternyata ada sekolah yang, mohon maaf nih, ada yang misalkan kayak di daerah-daerah rawa yang tidak punya halaman ya, dan sebagainya. Sehingga mungkin kita diskusi dengan teman-teman, dengan para kabit-kabit, ini kayaknya tidak bisa kalau mereka melaksanakan mungkin kayak misalkan di daerah Daha, daerah Gambut dan sebagainya, yang kalau kami nggak punya lapangan Pak, karena di tengah ini sudah rawa, kayak misalkan di SMP SMA 3 Kabupaten Banjar ya. Nah itu ketika pasang Pak, jadi memang kondisinya tidak memungkinkan. Akhirnya keluar poin itu dalam artian kita masih mengizinkan ketika kondisi memang sangat-sangat tidak memungkinkan. Tapi kalau misalkan masih memungkinkan, kita tetap mengarahkan untuk dilakukan di sekolah. Jadi ya kalau misalkan nih kondisi ternyata pasang, ada air menggenang di halaman dan sebagainya. Nah ini kondisi yang istilahnya kita sebut post payer, dalam artian yang memang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan seperti itu. Dan ini boleh berizin dengan syarat seperti tadi. Harapan ada beberapa catatan, bukan berarti apalagi di poin 2 itu tidak dilaksanakan pada tempat hiburan, hotel dan ruang pertemuan yang berbayar. Ada ketentuan yang memang harus dipatuhi, bukan berarti karena tadi ada post major, halaman tidak punya ataupun tergenang lalu melaksanakan kita di hotel saja, bukan berarti enggak seperti itu. Clue terakhir ya. Itu pun dengan syarat ya, sebenarnya harapan kita gedung-gedung yang tidak berbayar, dalam artian memang bisa dilaksanakan seperti itu. Tapi itu dengan kondisi-kondisi yang sangat-sangat memang tidak memungkinkan. Ya, jadi itu memang ketika Disdikbud mengeluarkan edaran tersebut ada pertimbangan-pertimbangan yang mengawali itu, tidak serta-merta mengeluarkan edaran tersebut begitu ya. Baik Bu Irna, kemudian ini jika mungkin ya ada, kan tidak semua orang tua siswa itu yang mungkin kemampuan mereka mungkin ada yang lebih tinggi gitu ya. Itu diperbolehkan saja artinya begitu ya. Silahkan orang tua yang punya kemampuan lebih boleh menyumbang atau seperti apa, itu boleh saja. Atau memang tidak ada sama sekali bahasa membebani ini pungutan biaya sama sekali atau bagaimana? Ya, konsep pembiayaan ini yang perlu dipahami adalah bagaimana memunculkan sebuah sukarela. Tidak ada yang namanya batasan terhadap
sebuah pembebanan. Karena ketika sebuah pungutan itu sudah distatementkan sekian, relativitas orang tua dari sepersekian murid itu tidak pasti sama. Ada yang mungkin merasa ini memberatkan, walaupun dalam tanda kutip ini sudah menjadi keputusan komite. Ya, tapi tetap tentu saja perlu dipertimbangkan lebih matang bahwa masyarakat yang mungkin orang tua muridnya masih di kemampuan masih belum bisa memenuhi, itu perlu didengar, perlu dilihat lagi. Harus ada solusi yang dihadirkan oleh kepala sekolah untuk bisa mengantisipasi permasalahan tersebut. Contoh misalnya, jangan sampai kepala sekolah kita ketika mengetahui orang tuanya masih belum bisa membiayai beban pungutan tadi ataupun sumbangan tadi, kalau misalnya kada bahasa Banjar ya, kalau misalnya kada bayar otomatis karena kada keempat perpisahan, karena kelulusannya ditunda. Jangan sampai seperti itu. Jadi jangan membawa permasalahan semakin melebar. Yang kita concern ini adalah memunculkan kesederhanaan agar esensi dari perpisahan itu muncul, yaitu meningkatkan kebersamaan kita. Ya tadi contoh-contohnya sudah ada, mungkin contoh lain seperti halnya pelepasan antara guru kepada orang tua secara formal. Kan bisa tuh anak kita dilepas oleh guru dikembalikan lagi kepada orang tua dalam bentuk sebuah seremonial yang sederhana. Itu syahdu sekali saya pikir. Itu menjadi mungkin salah satu pola-pola acara atau layout acara yang bisa dilaksanakan selain perpisahan yang meriah seperti itu. Ya. Ini mungkin Pak Dedi menambahkan jika saja nih ya, ini mungkin mekanisme kalau tadi diizinkan kemudian ada biaya-biaya yang muncul, komite juga sepakat. Kadang memang kan bahasa ini kesepakatan komite itu selalu menjadi tameng. Nah, ini tapi ada sebagian orang tua yang mungkin beranggapan kami tidak mampu, tapi ada yang mau begitu. Nah ini biasanya jadi dilematis nih. Ini bagaimana sekolah? Seperti apa Pak? Ngeluarnya kan ke Pak Dedi atau Bu? Ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kan kita ambil kembali lagi ke dasar ya, dalam artian di Undang-Undang Sisdiknas Sistem Pendidikan Nasional nomor 3 tahun 2002 ya. 2002 itu menyatakan di pasal 34 bahwa kegiatan sekolah itu sebenarnya adalah gratis. Nah itu titik poin. Tetapi ada pengecualian pada ketika misalkan di Permendikbud 75 tahun 2016 terkait dengan komite. Salah satu tugas komite adalah penggalangan dana. Nah jadi penggalangan dana. Cuma sifatnya ada sumbangan, bukan pungutan. Nah terkadang antara pungutan dan sumbangan ini agak beda. Simpelnya gini, ketika misalkan pelaksanaan ketika misalkan ada pelaksanaan perpisahan seperti dikatakan Bu Firna tadi. Mungkin komite melaksanakan rapat dengan orang tua murid. Setelah dihitung-hitung, kebutuhan kita sekian. Nah, mungkin disampaikan saja. Kebutuhan kita sekian, monggo silakan masing-masing orang tua kalau mau nyumbang seikhlasnya seberapa mampunya, ya silakan. Tidak membebani dalam artian, kalau tidak menyumbang sama sekali, itu tidak dapat ijazah, dapat sebagainya, tidak ikut perpisahan dan sebagainya. Nah itu sifatnya pungutan. Makanya harus kita bedakan. Kalau seperti itu memungkinkan saja. Karena kan ada nih perpisahan istilahnya, kita pasti butuh makan, butuh dan sebagainya. Itu kan butuh pembiayaan. Tapi dengan pembiayaan yang sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, ketika regulasi itu membolehkan terkait dengan sumbangan, ya monggo silakan, tapi tidak boleh dipatok dan tidak boleh berketentuan waktu. Dalam artian misalkan Bapak harus nyumbang 400.000 dalam waktu 2 minggu harus lunas. Nah itu tidak diizinkan. Tapi kalau misalkan nih kebutuhan dana kita sekian, misalkan butuh sekian 5 juta lah misalkan seperti 5 juta. Ada yang nyumbang 100.000, ada yang misalkan secara ekonomi orang tuanya bagus, mampu. Ya udah saya pumbang semuanya aja. Alhamdulillah gitu kan. Dalam artian kita tidak menyalahi. Jadi ketika misalkan setelah terkumpul nih, komite terkumpul ternyata nggak nyampe 5 juta, ya udah kita kembalikan ke komite. Kami cuma punya duit sekian. Ya udah kita laksanakan perpisahan sesuai dengan kondisi ada. Jadi kita tidak memaksakan. Nah, itu bahasanya tidak membebani. Tidak membebani. Dan dengan catatan mereka yang tidak menyumbang pun harus tetap ikut. Harus tetap ikut. Ini bahasanya inklusif begitu ya. Akhirnya kan ada mungkin dulu itu kalau saya tidak bayar saya tidak ikut, Mak. Benar. Bah, ini bayaran nih perpisahan, lapornya kan kayak gitu tuh. Kalau kada bayar bisa kada umpat
Nah ini Hmm, ini yang dihindari sebenarnya. benar sekali. Jadi bagaimana komunikasi sekolah dengan orang tua penting juga Benar. gitu Pak Didi ya. Makanya antara sekolah dengan komite ini harus jalan. Ya jangan seolah-olah, oh itu urusan komite bukan urusan sekolah, tidak bisa. Jadi antara sekolah dan komite ini sejalan bagaimana pelaksanaan kegiatan perpisahan itu benar-benar harus sesuai dengan regulasi yang ada. Kami sebagai pembina, makanya namanya bidang pembinaan, bukan bidang pemaksaan. Jadi kami coba membina, menyesuaikan bagaimana pelaksanaan teman-teman di sekolah, karena ada regulasi-regulasi ada, itu kita sesuaikan. Nah, seperti itu. Nah di poin 4 ini juga menarik, ini mungkin juga menjawab bagaimana beberapa tahun belakangan euforia perpisahan ini kan juga adik-adik gitu ya. Bukan kawan-kawannya adik-adik gitu. Adik-adik SMA biasanya ini kan ramai mereka. Di poin 4 ini peserta didik wajib menjaga ketertiban, keamanan serta mentaati tata tertib sekolah selama kegiatan berlangsung. Biasanya sih ya aksi coret-coret itu kan masih ada, coret-coret baju bukan coret-coret bangunan sekolah. Nah ini bagaimana? Paling tidak meminimalisir atau mungkin ada arahan ke sana kan dari poin 4 ini bagaimana Bu? Jadi di situ ada larangan untuk melakukan konvoy kendaraan bermotor. Nah, larangan konvoy ini dari Dinas Pendidikan memohon bantuannya dari Satuan Pendidikan untuk bisa melakukan pengawasan secara langsung di lapangan. Mengingatkan kembali bahwa larangan untuk konvoy, larangan untuk coret-mencoret, apalagi bereuforia dengan obat-obatan terlarang ataupun minuman keras. Nah ini jadi concern juga. Jangan sampai perlakuan atau perilaku yang Ulun sebutkan tadi lolos pemantauan dari Satuan Pendidikan. Itu jadi concern juga dari kita. Nah, langkah pembinaan yang dilakukan Pak Dedi. Kalau tadi bahasanya pembinaan nih, baik oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, kemudian oleh sekolah, supaya mereka yang akan lulus ini dalam koridor yang sesuai harapannya bagaimana? Makanya di sini kan pengawasan pihak sekolah tetap jalan. Selain itu sebenarnya kita juga ada bikin surat edaran pengiring ini. Dalam artian kita mencoba namanya seragam Hagin Ading ya. Iya. Benar. Jadi itu program. Jadi surat edaran ini ada beriringan dengan surat edaran perpisahan. Dalam artian ketika perpisahan, seragam-seragam yang masih layak itu bisa kita sumbangkan. Jadi makanya kegiatan-kegiatan itu bisa saling beriringan. Jadi harapan kami seragam Hagin Ading ini mana seragam-seragam yang masih pantas untuk dipakai itu bisa kita sumbangkan. Bukan hanya di sekolah itu, tapi mungkin sekolah-sekolah lain yang masih memerlukan. Karena sekolah kita masih banyak yang memang ternyata ada yang putus sekolah gara-gara tidak punya seragam dan sebagainya. Nah ini kan salah satu bentuk positifnya. Jadi dalam artian ada pengiring daripada perpisahan, bukan hanya perpisahan, harus coret-coret dan sebagainya. Nah ini selain pengawasan sekolah, kami juga mengeluarkan itu surat edaran terkait dengan hal ini agar ada rasa dari masing-masing dari jiwa sosial juga jiwa terbangun. sosial. Jadi ya bentuk karakter tadi ya. Benar. Luar biasa ini. Tapi ternyata dia bilang saya punya 2. Saya coret, 1 saya kasih ya. Ya sayang ya Pak. Sayang sekali kalau. Ya paling tidak ya tadi kami sudah memberikan koridor agar istilahnya tolonglah ini pemahaman juga karena tadi ini adalah gerbang untuk melanjutkan berikutnya ya Bu Kirna ya. Jadi jangan mencoret momen ini dengan sesuatu yang tidak bermanfaat seperti konvoy dan sebagainya. Cuma memang ya ini antisipasi ketika hal-hal ini terjadi. Kami tetap berkoordinasi lah dengan seluruh stakeholder, baik itu teman-teman di sekolahan maupun juga nanti dengan pihak lalu lintas. Kalau misalkan mudahan janganlah. Bahkan kami sudah membatasi jangan keluar daripada sekolah ya. Ya itu supaya agar tidak terjadi hal-hal yang di luar sekolah. Ini ada juga menarik ini bagaimana gelaran perpisahan itu nantinya bisa menjadi wadah untuk memotivasi bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Ada pesan mungkin dari kalimat ini ya, Bu Birna ya. Jadi terkait pesannya untuk bisa melanjutkan tadi bahwa pendidikan itu tidak berakhir di jenjang menengah. Tidak berakhir hanya ketika saat perpisahan. Betul, itu saja. Saat perpisahan saja. Perlu sampai kita ketahui sampai detik ini pun kita masih dibebani ataupun diberikan kewajiban untuk terus belajar. Pendidikan yang perlu kita tingkatkan lagi. Dan harapannya dengan taraf pendidikan yang bagus otomatis taraf hidupnya pun bisa meningkat. Begitu. Dan harapan juga ini bisa dipatuhi oleh
seluruh satuan pendidikan di SLB, SMA, SMK gitu ya. Kalau tidak kalau tidak dilakukan atau ada pelanggaran tidak Pak nanti mungkin sanksi atau apa teguran? Jelas ketika ini kita tetap antisipasi teguran-teguran terhadap yang istilahnya tidak mematuhi apa yang istilahnya tidak sesuai ketentuan yang telah kita berikan, ya ini pasti ada teguran lah gitu. Ya. Tapi ya tetaplah kami tetap berkoordinasi dengan pihak sekolah satuan pendidikan, artian kita jagalah karena nih kadang ibarat itu seolah wah I'm free gitu kan ya. Tidak seperti itu. Apa dikatakan Bu Firna kan bahwa sebenarnya itu adalah ibarat itu titik ya. Titik perpisahan itu titik awal. Ibarat gerbang kita keluar, titik momen di mana di situ terkumpul, di situ momen kenangan, di situ momen kita meminta maaf kepada guru ketika kita ada salah, di situ momen ketika kita berpisah dengan teman-teman sebangku, tapi di situ titik juga kita melangkah maju ke depan. Apakah nanti ada yang bekerja, apakah nanti ada yang sekolah lagi lanjutan, bahkan ada yang mungkin ya dan sebagainya lah, mungkin berdagang dan sebagainya. Kalau SMK kan bekerja, SMK siap kerja, SMK bisa. Artinya beberapa momen itu sangat penting gitu ya. Sangat penting. Momen perpisahan tidak hanya sekedar hingar-bingar menguapkan kegembiraan, kebebasan, tapi bagaimana momen itu menjadi titik penting untuk melangkah ke depan, untuk menjadi seperti apa nantinya ke depan, entah itu bekerja atau menempuh pendidikan lebih tinggi. Nah, pesan mungkin kepada satuan pendidikan, Bu Firnan juga Pak Dedi, kepada satuan pendidikan terkait adanya surat edaran nomor 6 tahun 2026 tentang perpisahan di SLB, SMA, SMK ini apa Bu? Yang pertama pastinya harapan kami seluruh satuan pendidikan di Kalimantan Selatan mematuhi surat edaran dengan meningkatkan pengawasan dan bekerja sama untuk berkomunikasi secara aktif dengan dinas. Kemudian yang kedua jadilah panutan karena ketika satuan pendidikan masih belum bisa mengamanati ataupun menindaklanjuti apa yang kita sampaikan, maka otomatis apa yang kita harapkan tadi ke depannya menghasilkan peserta didik yang berhasil, berdaya guna, berdaya saing, ya bagaimana caranya kalau kita tidak membangun hubungan yang disebutkan tadi, yang lebih baik tadi. Ya, Pak Dedi? Ya, sebenarnya kan harapan kita ya seperti apa dikatakan oleh Bu Firna, mungkin ada ditambahkan terkait dengan anak siswanya ya, dalam artian inilah momen kalian tapi pergunakan dengan bijak. Dalam artian bagaimana ketika momen ini dengan berbagai momen yang sudah saya sampaikan tadi itu kita gunakan dengan bijak karena itu akan merubah kita ke arah mana kita nantinya. Itu untuk siswa. Seperti tadi juga untuk satuan pendidikan, kita harap dengan keluarnya surat edaran ini ada pedoman bagi kita. Pedoman bagi satuan pendidikan bagaimana pelaksanaan daripada perpisahan. Saya rasa tiap tahun sebenarnya permasalahan sama. Hal-hal yang seperti itu yang akan terjadi. Nah, ini juga sebagai kita bagaimana evaluasi kita ketika misalkan pelaksanaan daripada perpisahan nantinya menjadi evaluasi kita nanti bagaimana membuat sebuah regulasi yang baik lah, edaran yang baik yang sama-sama istilahnya sekolah bisa melaksanakan dengan sesuai tingkat kekenangannya. Tapi bagaimana dari kami Dinas Pendidikan bisa agar perpisahan ini punya makna lebih daripada itu. Nah, jadi memang momen ini saya rasa jangan terlalu disia-siakan. Karena seolah-olah wah satu hari ini wah kita harus wah gitu enggak. Bagaimana ini menjadi momen yang sekali lagi waktu kami Zoom itu menyampaikan gunakan ini dengan sederhana, seefektif mungkin, seefisien mungkin dan juga edukatif. Bahkan seperti kreatif. Nanti kan keluar ibarat itu ini saatnya keluarkanlah kreasimu kan seperti itu kan, seperti kata Bu Firna, kelas yang 10 keluar dengan senda tarinya, kelas 11 dengan dramanya. Dulu saya ingat waktu sekolah itu Bu ya, waktu perpisahan. Jadi Pak Dedi tampil nyanyi. hampir. Tapi sadar gitu ya. Sadar, punya suara saya sumbang. Jadi ada mendadak Bu. Jadi dia tuh ada kayak mungkin sekarang kayaknya komika ya. Oh ya, stand up ya. Stand up comedy. Dulu kan zamannya belum itu. Lucu di situ. Jadi dipaksa karena mereka melihat dia punya potensi seperti itu. Dipaksa jalan, bisa ternyata. Berkisah gitu ya. Berkisah. Ternyata bisa. Nah, kenapa tidak seperti itu ya? Dalam artian bagaimana mengeksplor
siswa-siswa itu untuk mengeluarkan kreasinya gitu. Iya. Nah, harapannya seperti itu sih sebenarnya, agar perpisahan kita punya makna lebih lah. Baik. Terima kasih banyak Pak Dedi, Bu Firna. Kita ingin ya informasi ini bisa didengarkan, bisa sampai ke seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Selatan, terutama satuan pendidikan, orang tua siswa juga utamanya, kemudian peserta didik yang nantinya akan mereka menyelesaikan pendidikan di jenjang ke sekolah menengah atas ini dan juga kejuruan, bahwa surat edaran nomor 6 tahun 2026 ini diterbitkan tidak serta-merta, tapi ini merupakan penetapan ataupun hal penting untuk dipatuhi oleh sekolah, satuan pendidikan, agar perpisahan itu bisa edukatif, kreatif, dan juga bermakna walaupun itu sederhana. Langkah perpisahan adalah langkah untuk momen lebih baik ke depannya. Terima kasih sekali Pak Dedi, terima kasih Bu Firna. Sehat selalu untuk Anda berdua ya. Mungkin di lain kesempatan dengan waktu yang lebih panjang kita bisa berbincang kembali di podcast yang berbeda. Sekali lagi terima kasih. Ya. Sampai jumpa Pak. Sampai jumpa. Terima kasih kembali. Ya demikian sahabat perbincangan singkat kami dalam podcast Radio Suara Edukasi Banua BTKP Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Semoga apa yang kami perbincangkan tadi bermanfaat dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diminum. Ya. Mari. Masya Allah. Bismillah.